Arah kiri, sekarang ke kanan ya guys ya. Baik. Kemudian kita akan mengetes untuk pengeringnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muter guys ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuh seperti itu guys ya. Muter ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin cuci 2 tabung. Mereknya itu Panasonic ya guys ya. Dengan permasalahan itu tidak bisa ngeringin ya. Ikuti terus channel kami di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin dengan cara subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan video kami yang lain ya guys ya, dalam seputar perbaikan elektronik dan pendingin. Kita akan coba untuk menyalakan kondisi mesin cuci ini guys ya. Baik, kabel sudah dicolokin. Kemudian kita akan nyoba untuk cuci dulu guys ya. Katanya nyala, oke baik. Untuk pencucinya nyala. Kemudian untuk pengeringnya kita akan coba nyalakan. Ada getarnya guys ya. Untuk tabung dinamonya dia ada dengungnya ya guys ya. Kita akan langsung eksekusi untuk posisi di belakangnya guys ya. Kita akan buka untuk dinamonya guys ya. Kita akan buka untuk tutup belakangnya ini guys ya. Dan kita akan lihat posisi dinamonya guys ya. Sepertinya untuk dinamo sudah berkarat ya guys ya. Untuk dinamo sudah berkarat ya guys ya. Kita cabut dulu untuk stekernya. Kita akan putar sedikit. Sepertinya agak berat sedikit ya guys ya. Kita akan coba ngasih minyak dulu ya guys ya, menggunakan WD ya guys ya, biar kita tahu untuk kondisinya. Dan untuk sealnya ini sepertinya sudah bocor ya guys ya. Untuk seal sudah bocor ya guys ya. Nanti kita coba kasih WD dulu. Kalau emang nyala berarti nanti kita akan melakukan penggantian untuk seal pengering ini guys ya. Oke guys, kita akan kasih WD untuk bagian ini ya guys ya, sealnya guys ya. Kita semprot WD dulu tujuannya untuk memperlicin ini guys ya. Baik, sudah kita kasih. Kita coba untuk putar ya guys ya, biar agak endengan sedikit ya guys ya. Ini sepertinya berat banget nih guys ya. Kita putar-putar sedikit ya guys ya, biar untuk WD nya merata ya guys ya. Oke guys, untuk putaran dinamo ini udah enteng ya guys ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan apakah sudah bisa atau belum ya guys ya. Kita akan menyalakan untuk mesin cuci ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah kami colokkan. Untuk timer sudah nyala juga, tapi sepertinya belum ada pergerakan ya guys ya. Kita akan cabut lagi. Kemudian kita akan melakukan pengetesan untuk kapasitor guys ya, untuk khususnya untuk spinnya guys ya. Kita lepas dulu untuk kapasitornya. Kita gabungin dulu guys ya. Dikhawatirkan kalau misalkan ada setrum, dia menyimpan setrum, dia bisa ini guys ya, bisa hilang ya guys ya. Kita gabungin dulu. Oke, nggak ada setrum ya guys ya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran untuk kapasitornya guys ya. Kita akan melakukan pengukuran untuk kapasitor ya. Kita akan arahkan untuk ke arah ini guys ya, mode pengukuran auto untuk kapasitor ya guys ya. Baik, ini untuk kapasitor untuk sini ya, warna merah ya guys ya. Kita akan masuk colokin ke dalam ya guys ya, sampai nyentuh ya guys ya. Kemudian kita akan ukur. Baik, untuk kapasitor ini terukur, wah kecil banget ya guys ya. Kapasitornya itu tinggal 1 nano ya, 1 mikro ya guys ya. Jadi untuk kapasitornya sudah lemah ya guys ya. Seharusnya untuk ini aslinya itu kita bisa lihat itu
kisaran 4 atau 5 mikro ya guys ya. Kita akan lihat untuk ukuran di sini 3,5 mikrofarad ya guys ya, tapi di sini terukur 1, ya guys ya, terukur 1, guys. Kita coba ukur ulang ya guys ya. Nah 1,2 ya, 1,1 guys ya, 1,15 ya. Baik, kita akan melakukan penggantian untuk kapasitor spin ya guys ya. Oke guys, kita akan mengganti kapasitor ini dengan ukuran yang lebih tinggi ya guys ya. Ini 5 lebih ya guys ya. Kita akan coba ngecek untuk kapasitor yang akan kita pasang. Itu terbaca 5,9 ya guys ya. Untuk kapasitor spin itu umumnya itu menggunakan 5 mikro ya guys ya. Tapi ini menggunakan 3,5. Kemudian kita akan coba untuk memasang kapasitor ini guys ya. Perlu diingat untuk yang warna merah kuning ini untuk pencucinya guys ya. Kita pakai 2 kabel ini dulu guys ya. Itu kabel warna putih dan abu-abu ya guys. Ini tadi kesini guys ya, yang satunya guys ya. Kemudian untuk yang satunya kita akan putus saja dari sini guys ya. Dan kita akan pasang langsung kabel ya guys. Oh ini udah warna putih dan abu-abu ya guys ya. Baik guys, setelah kabel terpasang ya guys ya untuk kapasitornya guys ya, untuk kapasitor pengganti dengan ukuran lebih besar. Sekarang kita akan melakukan pengetesan untuk pengeringnya guys ya. Kita coba untuk putar. Sepertinya untuk dinamo tidak ada pergerakan sama sekali ya guys ya. Berarti di sini untuk kali ini dinamo juga udah nggak bisa lagi ya guys ya. Kita harus melakukan penggantian untuk dinamo nih guys ya. Dinamo seal juga ya, dinamo seal sama kapasitor ya guys ya. Oke guys, kita akan melakukan penggantian untuk dinamo pengering dan seal pengering ya guys ya. Langkah yang kita akan lakukan adalah kita akan lepas untuk baut ini guys ya, untuk posisi dinamo guys ya, untuk posisi baut yang atas ya. Posisi baut yang atas kita akan lepas dulu guys ya. Jadi seperti ini guys ya, untuk baut yang atas ini yang kita lepas. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melepas untuk tabung pengeringnya guys ya. Maka selanjutnya adalah setelah kita melepas untuk baut yang tadi yang di bawah ya, kita akan melepas untuk tabungnya guys ya. Ini untuk merek Panasonic ini udah ya guys ya, jadi tidak harus ngelepas untuk bagian atas ini guys ya. Kita cukup untuk lepas ini aja, dengan cara tinggal pakai aja, tinggal tarik aja guys ya. Nah seperti ini guys ya. Sekarang kita tinggal angkat tas saja. Nah. Oke guys, untuk tabung pengeringnya ini udah lepas ya guys ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pelepasan untuk ini guys ya, untuk dinamo pengeringnya guys. Untuk melepas dinamo pengering kita akan melepas ini dulu guys ya, biar agak mudah nanti dalam pemasangan dinamo pengeringnya. Kita akan lepas semua baut yang posisinya ada di tengah ini guys semua ya. Miringin ke arah satunya guys ya. Baik, untuk baut semua sudah lepas ya guys ya. Kita akan tarik untuk seperti ini guys ya. Jadi posisi untuk lepas dinamo pengering itu posisinya harus begini guys ya, agar lebih mudah guys ya, dan tidak memakan tempat ya guys ya, dari ketimbang posisi begini guys ya. Oke, kita akan cabut ini guys ya.
Nah seperti ini guys ya untuk penampakannya guys ya. Baik guys, sebelum kita melakukan pelepasan untuk dinamo ini guys ya, kita akan lepas untuk polinya dulu guys ya, agar proses lepas ini agak mudah ya guys ya. Karena apabila melepas posisi poli pengering ini dinamo sudah terlepas, terkadang susah guys ya, makanya harus ini dulu guys ya untuk step-stepnya guys ya. Baik, seperti ini guys ya cara lepas untuk polinya guys ya. Nah seperti ini. Baik, sudah terlepas untuk poli pengeringnya. Kemudian kita akan melepas untuk rem dinamonya guys ya. Jadi untuk fungsi rem pengering ini, selain untuk fungsi rem, dia juga fungsi untuk menahan air apabila ada kebocoran posisi di seal gitu ya, seal yang bocor itu ya guys ya. Baik, sudah terlepas guys ya. Kemudian kita akan melepas untuk dinamo ini guys ya. Baik, sudah terlepas semua untuk bautnya guys ya. Selanjutnya kita akan potong untuk posisi ini ya, mesin kabel dinamo nih guys ya. Kita bikin panjang dulu guys ya, walaupun nanti bakal kita buang, tapi ini untuk mengingat kita pada saat nanti pemasangan nanti ya. Baik, sudah terlepas. Nah, sekarang kita akan memasang untuk dinamo barunya guys ya. Posisinya kita harus ingat ya guys ya. Jadi pada saat pemasangan nanti, cara baca untuk kapasitor ini guys ya, dinamo ini guys ya. Jadi untuk merah ini ya, untuk rednya ini ke arah listrik, ke arah timer ya guys ya, timer sama kapasitor ya guys ya. Jadi kedua ini nanti bakalan ke kapasitor, yang merah ke timer, yang satunya ke kapasitor saja. Kemudian yang untuk biru, yang biru ini ke listrik langsung ya guys ya. Di sini ada petunjuknya guys ya, kita harus selalu melihat dari sini guys ya, harus selalu melihat dari sini guys ya. Jelas ya untuk diagramnya guys ya. Jadi kita harus sesuai dengan panduan di sini guys ya, jangan sampai tidak sesuai dengan panduan sini, karena apabila pemasangan tidak sesuai dengan panduan yang di sini, yang nempel di dinamonya itu tidak bakalan awet ya guys ya, dia akan cepat mudah sekali terbakar ya guys ya. Baik guys, kita akan melakukan pemasangan. Kemudian saya akan melakukan ini ya guys ya, tips untuk kita semua ya, agar pada saat nanti posisi ngeringin dia tidak terlalu goyang ya guys ya. Kita akan lakukan untuk ini guys ya, untuk ngikat untuk kaki kedudukan dinamonya guys ya, kita ikat menggunakan kabel fix ya guys ya. Tujuannya agar untuk proses peredaman itu bagus ya guys ya, karena biasanya kalau posisi sudah lama ini untuk karet-karetnya dia udah tipis ya guys ya. Gitu juga untuk pernya dia udah udah terlalu lembek ya guys ya. Makanya kita akan kasih untuk kabel di sini ya, fungsinya untuk proses peredaman biar bagus ya guys ya. Saya kasih kabel tis aja guys ya, seperti ini atas bawah, setiap ini dua guys ya, dua kabel tis ya guys ya. Ini hasilnya sangat ini berpengaruh banget ya guys ya kalau kita pakai begini guys ya. Jadi hasilnya tidak terlalu goyang guys nanti guys. Kita akan melanjutkan untuk memasang ini ya guys ya, untuk rem dan poli pengeringnya guys ya.
Ini remnya guys ya. Untuk rem ini sudah dilepas ya guys ya. Jadi ini udah dilangsungin ya guys ya. Guys, untuk rem sudah terpasang ya guys. Sekarang kita akan memasang untuk poli pengeringnya guys ya. Baik, sudah terpasang ya guys ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melepas untuk seal pengering ini guys ya. Untuk melepas seal pengering ini kita harus ini aja guys ya, akan potong di sini guys ya, agar memudahkan untuk pelepasan nanti guys ya. Kita akan potong saja. Nah, baik, sudah terlepas untuk seal pengeringnya. Selanjutnya kita akan memasang untuk bodi bagian bawah ya. Kita pasang dulu baut yang bagian atas dulu guys ya, untuk pegangan sementara. Jangan terlalu kencang ya guys ya. Baik guys, setelah kita masang untuk bodi ini sudah selesai, kita tutup semuanya guys ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan memasang seal pengering dulu guys ya. Untuk seal pengering kita menggunakan seal yang multi guys ya. Jadi ini untuk semua mesin cuci ya. Bedanya untuk asnya aja ya guys ya, ada as 12, as 14 dan as 16 ya guys ya. Ini yang menggunakan as 14 ya guys ya. Jadi untuk pemasangan seal ini putarannya di ini ya guys ya, berlawan arah jarum jam ya guys ya, untuk mengendorkan ya, sedangkan untuk ngencengin itu ke arah kiri ya guys ya. Baik, yang kita pasang adalah untuk pengikatnya dulu ke bagian bawah, kemudian untuk ini posisi pasang dari dalam ya guys ya. Kita akan pasang untuk penguncinya dulu ya, untuk pengaitnya. Kita akan pasang sini untuk pengaitnya, posisinya ini di atas ya guys ya. Posisi begini ya guys ya. Baik, setelah kita taruh posisi di dalam begitu ya guys ya. Sekarang kita akan masang seal ke bagian dalam ya. Seperti ini guys ya. Nih. Nah, seperti itu. Nah, ini seal yang lamanya guys ya. Ini yang seal lamanya guys ya. Ini udah bocor ya guys ya. Nih. Udah bocor. Baik, kita akan mengencangkan untuk sealnya. Kita akan tekan ya ke arah kiri guys ya. Oke guys, udah terpasang, jangan terlalu kencang dulu guys, nanti untuk ngepasin posisi ke asnya guys ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pemasangan untuk tabung pengeringnya ya. Sebelum melakukan pemasangan, kita akan bersihin dulu untuk as pengeringnya guys ya. Ini kita bersihkan menggunakan ini guys ya, menggunakan kain kasa ya guys, seperti karpet ya guys ya.
Jangan menggunakan amplas kasar ya guys ya, nanti bisa lecet guys. Untuk pengamplasan kita menggunakan ini guys ya, ini pakai 3M ya guys ya. Ini bahannya seperti karpet guys. Nah ini guys, jadi tidak merusak untuk as ini guys ya. Baik, untuk as ini udah bersih ya guys ya, udah oke. Kita akan pasang ya guys ya. Hati-hati dalam pemasangan ini ya, harus benar-benar pas ya, jangan sampai jebol ke ini ya, ke karetnya guys. Kita ambil tabak dan untuk masukin ke lubang asnya guys ya. Baik, apabila tangan kalian itu tidak muat di sini guys ya, harus hati-hati guys ya, jangan sampai sininya jebol guys ya. Baik, udah masuk ke asnya. Sekarang kita masukkan untuk ke lubang poli pengeringnya guys ya. Posisi harus pas ya guys. Baik, sudah masuk. Kita akan ini guys ya untuk bentuknya. Sudah guys ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita akan mengencangkan tabung pengeringnya guys ya. Tabungnya akan kita kencengin ya guys ya. Baik guys, untuk tabung posisi di atas udah kami posisi pas ya, harus benar-benar center. Kemudian setelah center baru kita akan mengencangkan untuk posisi sealnya guys ya. Kita dorong menggunakan kunci ya guys ya, kunci ini T guys ya. Posisi mesin cuci jangan miring ya guys ya, biar untuk sealnya itu tidak ikut miring guys. Kita putar untuk penguncinya ke arah kiri guys ya, untuk mengencangkan. Baik guys, sudah kenceng guys, kita akan cek ulang untuk bagian tabung posisi di atas ya, untuk senter atau tidak guys. Nah baik guys, untuk langkah terakhir adalah kita akan melakukan penyambungan untuk kabel dinamo ya guys ya, kalian untuk penggantian kapasitor ini guys ya. Kapasitor ini kita ganti guys ya, jadi ini harus benar-benar diperhatikan ya guys ya untuk pengkabelan ini guys ya. Nanti kita jelaskan secara detail ya guys ya, agar pemirsa bisa paham benar ya untuk pemasangan kabel ini guys ya. Jadi seperti ini guys ya, untuk yang kita perhatikan untuk kapasitor dulu guys ya. Ini untuk pengering, sedangkan yang warna merah kuning ini untuk pencuci guys ya. Kita akan ikat dulu agar bisa diingat ya gitu ya guys ya. Nah ini untuk pencucinya, arah pencuci. Sekarang kita akan nyambung untuk kabel yang ke listrik langsung ya guys ya. Pertama kita akan cari untuk listrik langsung ya guys, di sini guys ya. Ini warna putih dan hitam ya guys ya. Kita ke sini arahnya ke merah ya guys ya. Ini ke arah merah. Bentar ya guys ya. Baik guys, akan kami jelaskan ya guys ya. Kita harus perhatikan di sini dulu guys ya, dari arah listrik langsung ya guys ya. Kita untuk cari arus untuk titik netralnya guys ya. Ini tandanya di sini guys ya, ini langsung ya guys ya. Ini satunya itu mengarah ke dinamo pencuci guys ya. Ini pencuci, ini langsung ke pencuci ya guys ya.
Berarti untuk netralnya itu di warna kuning ya guys ya. Kemudian yang satunya ini mengarah ke atas ya guys ya. Jadi untuk warna kuning ini arah ke switch ya guys ya. Untuk arah switch, jadi dia lewat switch dulu, kemudian keluarnya ke sini ya, warna kuning hitam ini guys ya. Kita akan pasang untuk ke kabel warna biru ya, ini ke listrik langsung ya, melalui switch ya. Untuk dinamonya kita harus ingatkan lagi ya, untuk ke sini guys ya. Kita harus benar-benar baca posisi listrik langsung atau bukan ya guys ya. Apabila kita beli dinamo baru, kita harus tanya dulu ya guys ya, untuk listrik langsungnya di kabel warna apa guys ya, jangan sampai salah untuk dalam pemasangannya guys ya. Kemudian kita akan bakar untuk selongsong kabel ini guys ya. Langkah selanjutnya adalah untuk kabel warna merah. Warna merah adalah kabel ke arah kapasitor ini guys ya, ke kapasitor pengering dan ke timer ya guys ya. Kita akan pasang untuk ke kapasitornya dulu seperti ini guys ya. Kemudian kita pasang untuk selongsong kabelnya guys. Selanjutnya kita akan cari kabel dari arah timer pengering ya guys ya. Dari kabel warna ini ya, kita akan lihat di sini dulu ya guys, untuk warna ke pencucinya, untuk agar jangan sampai salah ya guys ya. Berarti untuk pengering pencuci ini warna biru sama merah. Kemudian ini arahnya ke sini. Nah, ini biru. Ini untuk pencuci. Ini untuk switch ya, switch listrik langsung. Nah, kemudian untuk yang oranye ini nanti ke timer ya guys ya, ke timer, kedua timer ini guys ya, ke arah timer pencuci dan pengering. Nanti keluarnya itu ini ya guys ya, keluar ke dinamo pencuci. Yang satunya ini berarti ke ini ya guys ya, ke dinamo pengering ya guys ya. Ini adalah dinamo pengering yang kita akan pasang ke sini guys ya, yang antara warna merah dan warna putih ke kapasitor. Seperti ini guys ya. Jadi dalam pemasangan ini jangan sampai salah ya guys ya. Kita harus benar-benar tahu untuk jalur dinamo yang baru ya guys ya. Seperti ini. Kemudian tinggal kabel satu yang mengarah ke dinamo pengering ya guys ya. Ini langsung ke kapasitor saja ya guys ya. Seperti ini guys. Nah, seperti ini guys. Kita bakar dulu untuk selongsong kabel ini guys ya. Kemudian dalam penggantian untuk kapasitor pencucinya, kita tinggal ngikutin saja guys ya, dan kita akan urut yang tadi di sini ya guys ya. Kita lihat kabel ke arah ke arah dinamo pencuci dulu. Kita lihat ke kapasitor yang lama ya guys ya, ngarahnya kemana ya guys ya. Ini kabel warna oranye ya guys ya. Nah, ini yang ini mengarah ke kapasitor, kita lepas. Kemudian kita akan pasang ke kapasitornya guys ya. Kita ambil yang warna merah ya guys ya. Ke arah kabel warna merah kapasitor. Baik, seperti ini. Kemudian untuk kabel kapasitor satunya lagi guys ya, kita akan perhatikan lagi untuk arah ke dinamonya lagi ya guys ya. Dia mengarah, ini kabel warna biru ya guys ya, untuk arah kapasitor. Ini ditandain ke sini ya, tuh seperti ini guys ya. Kita akan potong saja di sini guys ya, untuk
penyambungan ke kapasitor. Nah, ini untuk kapasitor yang lama udah terlepas semuanya guys ya. Kita akan pinggirin dulu ya guys ya. Baik, kita sambung ya guys ya. Sudah terpasang semua ya guys untuk kabelnya guys ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengetesan ya. Sebelum melakukan pengetesan kita akan rapikan dulu untuk kabel-kabelnya guys ya. Baik guys, kita akan melakukan pengetesan ya guys ya untuk mesin cuci ini guys ya. Kita akan coba putar untuk ini ya, primer pencucinya. Oke, baik, sudah muter ya guys ya. Muter ke arah kiri, sekarang ke kanan ya guys ya. Baik. Kemudian kita akan mengetes untuk pengeringnya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muter guys ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Tuh, seperti itu guys ya. Muter ya guys ya. Alhamdulillah untuk pemasangan kabel itu udah sesuai guys ya. Putarnya sangat kencang ya guys ya. Baik guys, untuk perbaikan ini sudah selesai guys ya. Harus diperhatikan pada saat pemasangan kabel ya guys ya, jangan sampai salah ya guys ya. Tadi untuk step-stepnya sudah kami jelaskan. Apabila Anda mempunyai mesin cuci dengan kerusakan yang sama ataupun sedikit berbeda, boleh dipertanyakan di komentar ini guys ya. Baik, dukung terus untuk channel kami di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar kami terus semangat untuk berbagi konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata kami, dalam tayang kami banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.